Jangan pernah meremehkan seorang hamba Allah, meski ia tampak hina di mata manusia. Karena bisa jadi, dialah yang dipilih untuk menjadi penolong di saat maut menjemput. Jika engkau yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, tekan tombol like sekarang juga. Semoga kisah ini membuka hati kita semua. Pesawat Korea Air dengan nomor penerbangan malam itu dipenuhi wajah-wajah yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Ada pengusaha berdasi rapi dengan koper mahalnya, ada turis asing yang sibuk dengan kamera, dan ada pula pejabat yang duduk tenang di kelas bisnis. Namun di antara mereka semua, hadir seorang pemuda berpakaian lusuh, membawa tas kain kusam yang sudah sobek di beberapa bagian. Namanya Arif. Seorang TKI yang baru saja menyelesaikan kontrak kerjanya di negeri orang. Langkah Arif saat memasuki kabin begitu sederhana, namun pandangan yang ia terima tidaklah ramah. Beberapa penumpang memandangnya dengan tatapan merendahkan. Seorang wanita muda di kursi lorong sempat menutup hidung halusnya ketika Arif lewat, seolah takut terpapar aroma asing dari tubuh keringat seorang buruh. Awak kabin tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa dipaksakan. Mereka menilai dari pakaiannya, dari sepatunya yang sudah retak, dari rambutnya yang sedikit berantakan. Penumpang seperti ini kok bisa masuk penerbangan internasional? Bisik seorang pria tua berkacamata emas pada istrinya. Suaranya pelan, namun cukup terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Arif hanya menunduk. Bibirnya bergerak lirih melafalkan doa yang tak pernah putus sejak tadi. Ia tahu, dunia terlalu mudah menilai hanya dari tampilan luar. Saat menemukan kursinya di dekat jendela bagian ekor pesawat, Arif duduk dengan hati-hati. Ia merapatkan jaket tipisnya yang mulai aus, lalu menarik napas panjang. Hatinya bergetar mengingat ibunya di kampung yang kini sakit keras. Satu-satunya alasan ia nekat membeli tiket dengan sisa tabungan adalah demi bisa segera sampai ke tanah air, agar sempat menggenggam tangan ibunya sebelum terlambat. Di kursi sebelahnya, seorang eksekutif muda tampak gelisah. Ia melirik Arif dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan wajah dengan tatapan jijik. Semoga dia tidak merepotkan, gumamnya. Sementara itu, seorang pramugari mendekat, memastikan sabuk pengaman terpasang. Saat melihat Arif, ia hanya berkata singkat dengan nada kaku, "Tolong cepat, jangan lama-lama." Arif menunduk semakin dalam. Namun bukannya marah, ia kembali menyebut nama Allah dalam hatinya. Ya Allah, jadikan aku sabar. Jangan biarkan hinaan ini membuatku lupa bahwa Engkau selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Suasana kabin semakin ramai. Seorang pengusaha kaya bercerita keras-keras soal proyeknya di Korea, sengaja memamerkan betapa penting dirinya. Beberapa penumpang ikut mendengar dengan kagum. Sesekali, tatapannya kembali ke arah Arif, lalu ia tertawa kecil, seakan keberadaan seorang TKI di pesawat megah ini hanyalah bahan ejekan. Namun, di balik kesederhanaannya, ada sorot mata Arif yang berbeda. Pandangan itu tidak kosong. Ada ketenangan, ada keyakinan yang kuat, seolah ia sedang menggenggam sesuatu yang lebih besar daripada harga diri manusia. Ketika lampu kabin mulai diredupkan tanda pesawat siap lepas landas, suara mesin bergemuruh. Penumpang bersandar. Beberapa memejamkan mata. Arif menatap keluar jendela, menyaksikan landasan pacu yang perlahan menjauh. Dalam hati, ia mengucap doa panjang, menitipkan perjalanan ini hanya kepada Allah. Di kursi belakang, beberapa remaja turis Korea sibuk berbisik, menirukan logat Indonesia sambil tertawa. Mereka sengaja menoleh ke arah Arif, menirukan gerakannya yang kiku. Namun ia tidak peduli. Bibirnya terus bergerak, berzikir pelan. Hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Dan tepat di detik pesawat mengudara, Arif merasakan dada bergetar. Bukan karena takut, tapi ada firasat aneh yang sulit dijelaskan. Ia memejamkan mata, menahan desir yang datang tiba-tiba. Saat itulah, seolah ada suara yang berbisik di dalam hatinya. Jangan khawatir. Saat semua meremehkanmu, aku akan menunjukkan kuasaku melalui dirimu. Suasana di dalam kabin kembali tenang setelah pesawat lepas landas. Meski beberapa penumpang masih sempat melirik sinis ke arah Arif. Lampu kabin meredup,
Layar hiburan pribadi mulai menyala, dan suara mesin pesawat yang menderu menjadi latar belakang setiap hembusan napas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arif duduk membisu. Kepalanya menunduk, kedua tangannya menggenggam erat tas lusuh di pangkuan, seakan di dalamnya tersimpan harta termahal dalam hidupnya. Ia membuka resleting tas perlahan, lalu mengeluarkan sebuah kain putih yang sudah mulai pudar warnanya. Itu adalah sarung pemberian ibunya sebelum ia berangkat merantau. Hanya kain sederhana, namun setiap helai benangnya seakan dipenuhi doa-doa seorang ibu. Arif memandanginya sebentar. Matanya berkaca-kaca. Ingatan tentang wajah ibunya yang terbaring lemah di dipan bambu desa mereka muncul begitu jelas. Keriput halus di wajah tua itu, napasnya yang berat, dan senyum yang selalu dipaksakan untuk menenangkan hatinya, semua kembali membanjiri benaknya. "Ya Allah," bisik Arif lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun. "Kuatkan langkah hamba MU ini. Jangan biarkan aku terlambat tiba. Jangan biarkan aku kehilangan kesempatan untuk menatap wajah ibu sebelum engkau memanggilnya pulang." Air matanya menetes pelan, jatuh membasahi punggung tangannya. Ia segera menyekanya, takut terlihat lemah di depan orang lain. Namun hatinya terlalu penuh. Setiap detik dalam perjalanan ini adalah pertaruhan, bukan hanya untuk nyawanya sendiri, tapi juga untuk sebuah harapan terakhir, bertemu sang ibu. Di kursi seberang, seorang wanita paruh-baya memperhatikan Arif dengan kening berkerut. Ia sempat berbisik kepada anaknya. "Orang ini terlihat seperti peminta-minta. Apa pantas naik pesawat sebesar ini?" Ucapan itu menusuk. Namun Arif hanya menarik napas dalam. Ia menunduk lebih dalam, tak ingin menyulut masalah. Pramugari yang lewat pun kembali melempar tatapan dingin. "Bapak, jangan menaruh barang di luar tas. Harap dirapikan," katanya dengan suara datar. Arif mengangguk cepat, menyelipkan kembali sarung itu ke dalam tasnya, padahal hatinya masih ingin memeluknya erat-erat. Setelah itu ia bersandar, matanya menatap ke arah jendela. Gelap malam di luar hanya dihiasi kelap-kelip lampu kota yang perlahan mengecil, tenggelam di bawah gumpalan awan. Dalam gelap itu, Arif kembali menutup mata. Ia mulai berdialog dengan hatinya. "Engkau yang menggenggam langit dan bumi, engkau yang menguasai segala perjalanan. Aku hanyalah seorang hamba hina, tapi aku percaya, setiap langkahku ada dalam genggaman MU. Jika engkau menghendaki, maka langit ini pun akan tunduk. Jika engkau menghendaki, maka badai pun akan reda." Semakin ia larut dalam doa, semakin ia merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dadanya. Walaupun cemoohan datang dari segala arah, ia tahu satu hal, hanya izin Allah yang mampu menentukan ujung dari perjalanan ini. Namun, ketenangan hatinya justru semakin membuat beberapa penumpang merasa risih. Seorang pria muda yang duduk dua baris di depannya sempat menoleh dengan nada mencibir. "Dasar kampungan, berdoa saja pakai gaya begitu. Nanti kalau pesawat jatuh, doanya pun tidak berguna." Ucapan itu menimbulkan tawa kecil di sekitarnya. Arif menggigit bibirnya. Sakit, tentu saja. Tapi ia menahan amarah, memilih kembali berzikir pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara deru mesin. Malam semakin larut, kabin semakin hening. Beberapa penumpang mulai tertidur, beberapa lainnya sibuk dengan film di layar masing-masing. Tapi Arif tetap tak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba, wajah ibunya kembali hadir. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat. Bayangan tangan tua itu meraih wajahnya. Bibirnya bergetar menyebut nama Arif. "Ya Allah, jangan biarkan aku datang terlambat. Izinkan aku pulang sebagai anak, bukan sebagai jenazah yang terlambat memberi bakti." Air mata kembali jatuh. Arif menunduk lebih dalam, menekap wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut pada perjalanan, melainkan karena beban rindu yang menyesakkan. Di luar jendela, awan hitam mulai menyelimuti langit. Petir menyambar jauh di kejauhan. Cahaya putihnya sesekali menyinari wajah-wajah penumpang yang terlelap. Arif merasakan desir dingin di dalam hatinya, firasat yang sulit dijelaskan. Tapi ia berusaha menepisnya dengan doa. Hanya ada satu kalimat yang terus berulang di bibirnya. Lirih,
namun penuh keyakinan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik pelindung. Kabin pesawat yang semula tenang perlahan berubah. Deru mesin yang biasanya terdengar stabil kini terdengar bergetar tidak wajar. Kursi-kursi mulai bergetar halus, membuat beberapa penumpang terbangun dari tidurnya. Lampu indikator sabuk pengaman menyala, diiringi suara kapten yang terdengar kaku dari pengeras suara. Para penumpang yang terhormat, harap tetap tenang dan kenakan sabuk pengaman Anda. Kami mengalami sedikit gangguan teknis. Kru kabin akan membantu. Suara itu terdengar terlatih, tenang di permukaan, namun bagi telinga yang peka, ada getar cemas yang tersembunyi. Arif yang masih menunduk dalam doa, membuka matanya perlahan. Firasat yang tadi menusuk hatinya kini terasa nyata. Ia menarik napas panjang, menoleh ke jendela. Awan hitam pekat menyelimuti jalur penerbangan, kilat menyambar semakin dekat, seakan langit sedang mengguncang dengan murka. Getaran semakin keras. Penumpang yang tadinya mencibir kini mulai panik. Seorang ibu muda memeluk erat bayinya sambil menutup wajah dengan selimut. Seorang pria parubaya berteriak, "Ada apa ini? Apakah kita akan jatuh?" Teriakan itu membuat suasana makin mencekam. Pramugari berusaha menenangkan, berjalan cepat menyusuri lorong, wajahnya tetap dipaksa tersenyum. Namun langkahnya goyah ketika pesawat tiba-tiba menukik sebentar, membuat minuman tumpah dan beberapa koper jatuh dari bagasi kabin. Suara jeritan pecah di udara. Arif menggenggam erat sandaran kursinya. Jantungnya berdetak kencang, tapi bibirnya tetap berzikir. Ya Allah, lindungi kami. Jika ini saatnya ujian, maka izinkan hamba MU tetap tabah. Di kursi seberang, eksekutif muda yang sebelumnya mencibir kini pucat pasi. Tangannya gemetar, matanya liar mencari pegangan. Ia menoleh pada Arif dengan panik, berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Kenapa pesawat begini? Suaranya meninggi. Arif tidak menjawab. Ia tahu, kata-kata tidak akan banyak menolong saat mau terasa begitu dekat. Yang bisa ia lakukan hanya menunduk, melafalkan doa yang semakin deras mengalir. Namun getaran itu kian membesar. Pesawat terasa seperti perahu kecil yang diterjang ombak raksasa di lautan gelap. Suara mesin tiba-tiba meledak kecil, diikuti dengan kedipan lampu kabin. Penumpang berteriak lagi, beberapa bahkan langsung histeris. Suara tangis memenuhi ruangan. Seorang pria tua di kelas ekonomi menjerit-jerit memanggil nama Tuhan, sementara di barisan depan, seorang wanita kaya menekan tombol panggilan kru berulang kali, seolah itu bisa menghentikan bencana. Kapten kembali berbicara dari pengeras suara, kali ini lebih terburu-buru. Mohon tetap di tempat. Kami sedang berusaha mengatasi gangguan mesin. Tolong, tetap tenang. Kata, tenang, terdengar sia-sia, karena hampir semua orang kehilangan kendali. Di tengah kekacauan itu, Arif justru merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran dalam hatinya, seolah bisikan yang menuntunnya tetap kokoh. Ia menutup mata sesaat, merasakan tubuhnya berguncang keras bersama pesawat, tapi batinnya menolak untuk larut dalam kepanikan. Namun, keheningan doanya membuat beberapa orang semakin gelisah. Pria berkacamata emas yang sebelumnya meremehkan Arif kini menunjuk ke arahnya. Kau, jangan hanya diam. Lakukan sesuatu. Kau kelihatan seperti penyebab sial ini. Tuduhan itu membuat beberapa penumpang lain menoleh. Ada yang mengangguk setuju, ada yang menatap bingung. Arif mendongak perlahan. Tatapannya tenang meski tubuhnya masih berguncang. Saya sama seperti kalian, penumpang biasa. Kita hanya bisa berharap pada kuasa Allah. Suaranya lirih, tapi penuh keyakinan. Jawaban itu tidak menenangkan mereka, justru membuat beberapa semakin panik. Allah? Doa? Apa doa bisa membuat mesin pesawat menyala? Teriak seorang wanita muda. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, pesawat kembali bergetar hebat. Kali ini lebih keras, membuat beberapa bagasi jatuh menimpa penumpang. Jeritan semakin memekakan telinga. Oksigen mulai tipis. Masker darurat jatuh dari atas kepala.
Arif meraih masker itu. Tapi bukan hanya untuk dirinya. Ia lebih dulu memasangkannya pada seorang anak kecil yang duduk di depan, sebelum akhirnya mengenakannya untuk dirinya sendiri. Gerakannya tenang, penuh keikhlasan, berbeda dengan tangan-tangan lain yang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Dalam huru-hara itu, suara hatinya semakin jelas. Firasatmu benar, ujian besar sedang datang. Tapi ingat, siapa yang bersandar padaku, tidak akan dibiarkan sendirian. Malam itu, di ketinggian ribuan meter, doa Arif tidak berhenti. Saat orang-orang menjerit ketakutan, ia terus melafalkan zikir, seolah itulah jangkar yang menjaga jiwanya agar tidak terhempas badai. Kegaduhan di dalam kabin makin menjadi-jadi. Suara tangisan dan jeritan bercampur, membuat udara di pesawat seperti sesak meskipun masker oksigen sudah turun. Getaran pesawat belum reda, membuat penumpang kehilangan kendali atas diri mereka. Dalam situasi genting itu, manusia menunjukkan wajah aslinya. Ada yang hanya memikirkan diri sendiri, ada yang mencoba menenangkan, namun ada pula yang mencari kambing hitam. Pria berkacamata emas yang sejak awal sudah tidak menyukai keberadaan Arif, kini berdiri setengah terhuyung di lorong kabin. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, namun tatapannya penuh amarah. Ini semua gara-gara dia, teriaknya sambil menunjuk Arif dengan jari gemetar. Sejak orang ini naik, pesawat terasa berbeda. Lihat penampilannya. Lusuh, kotor, jelas membawa sial. Beberapa penumpang yang sudah ketakutan ikut terbakar oleh ucapan itu. Seorang wanita paruh-baya bersuara lantang. Betul, dari tadi aku merasa tidak nyaman duduk dekat dia. Seperti ada energi buruk. Jangan-jangan, dia membawa sesuatu yang membuat kita celaka. Kata-kata itu menyulut bisik-bisik di seluruh kabin. Ada yang mengangguk, ada yang menatap tajam ke arah Arif. Eksekutif muda yang sebelumnya mengejek kini ikut menambahkan. Ya, aku juga lihat dari tadi dia komat-kamit sendiri. Siapa tahu dia membaca sesuatu yang aneh, semacam mantra atau kutukan. Cemoohan itu makin keras. Beberapa penumpang bahkan mulai mendekat, menatap Arif dengan wajah penuh tuduhan. Kau harus mengaku. Apa yang kau lakukan tadi? Teriak seorang turis asing dengan bahasa terbata-bata, namun jelas penuh kecurigaan. Arif terdiam. Tangannya yang masih menggenggam masker sedikit bergetar. Bukan karena takut pada tuduhan, tapi karena hatinya perih mendengar fitnah di tengah suasana mencekam ini. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu menjawab lirih. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berdoa, memohon pertolongan pada Allah agar kita semua selamat. Jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin tersulut. Doa? Hah, kalau doa bisa menolong, kenapa pesawat masih seperti ini? Jangan-jangan kau sengaja ingin kita semua binasa. Suara wanita muda itu semakin meninggi, membuat penumpang lain ikut terpancing. Pramugari yang mencoba menenangkan malah semakin bingung. Wajahnya panik. Matanya berpindah dari Arif ke para penumpang yang mulai saling berteriak. Tolong duduk kembali. Harap tetap tenang. Serunya. Tapi kata-katanya tak lagi didengar. Suara fitnah lebih kuat daripada instruksi. Seorang pria besar yang duduk di lorong depan tiba-tiba berdiri. Langkahnya berat mendekati Arif. Tangan besarnya terangkat, seolah siap menarik kerah Arif. Kalau benar kau tidak bersalah, buktikan sekarang. Kalau tidak, kami takkan diam saja melihatmu membuat semua orang mati. Beberapa penumpang berusaha menahan pria itu, namun lebih banyak lagi yang bersorak, mendukung tindakannya. Mereka sudah buta oleh rasa takut, dan Arif menjadi sasaran paling mudah untuk dilampiaskan. Arif menatap pria itu. Matanya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kesedihan yang dalam. Suaranya lirih, namun menggema di hati siapapun yang masih memiliki nurani. Kalian boleh menuduhku apa saja. Tapi ketahuilah, jika pesawat ini selamat, itu bukan karena aku. Itu karena Allah yang Maha Kuasa. Dan jika sebaliknya, maka itu pun kehendaknya. Aku hanyalah hamba hina yang sedang mencari jalan pulang. Kata-katanya menusuk hati sebagian kecil penumpang. Ada yang menunduk, merasa malu.
Namun lebih banyak lagi yang menutup telinga, karena kepanikan membuat mereka tidak sanggup menerima kebenaran. Pria berkacamata emas semakin marah, wajahnya merah padam. Jangan sok bijak. Kau hanya buruh rendahan, tak pantas bicara seolah kau tahu segalanya. Ia meludah ke arah Arif, membuat beberapa orang bersorak lagi. Air liur itu jatuh di bahu lusuh Arif. Ia menutup mata. Dadanya naik turun menahan gejolak. Bukan amarah yang ia tahan, tapi rasa pedih karena direndahkan sedemikian rupa, padahal ia tidak berbuat salah. Dalam hati, ia kembali berbisik, "Ya Allah, aku pasrahkan diriku pada MU. Jika fitnah ini adalah ujian, jadikan aku kuat. Jangan biarkan aku membalas dengan keburukan, meski hatiku perih." Tiba-tiba, pesawat kembali berguncang lebih keras. Suara mesin meraung panjang, membuat semua orang yang tadi berteriak langsung membeku. Beberapa koper jatuh lagi. Seorang anak kecil menjerit keras. Semua pandangan beralih kembali pada situasi di luar kendali. Seketika, suara fitnah terhenti, tergantikan oleh rasa takut yang sama-sama mencekam. Namun, luka di hati Arif tidak terhapus begitu saja. Ia menunduk lebih dalam, memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa seorang pun melihat. Ia tidak lagi peduli pada hinaan manusia, karena ia tahu, hanya ada satu tempat untuk mengadu, kepada sang pemilik langit. Suasana di kabin kini benar-benar kacau. Setelah gelombang fitnah yang diarahkan pada Arif, langit seakan langsung memberi jawabannya. Pesawat berguncang lebih keras, mesin meraung tak terkendali, dan lampu di kabin berkedip seperti lilin ditiup angin. Jeritan dan tangisan menggema, membuat setiap orang terhimpit rasa takut yang tak bisa ditahan lagi. Kapten berusaha memberi pengumuman, namun suaranya pecah-pecah oleh interferensi. "Para penumpang, mohon tetap di kursi. Gangguan mesin serius. Kami berusaha." Kalimatnya terputus, menambah kepanikan. Oksigen semakin menipis. Udara di kabin terasa panas lalu dingin, membuat penumpang kesulitan bernapas meskipun masker darurat sudah tergantung di wajah mereka. Beberapa orang mulai terbatuk keras. Sebagian lainnya hanya bisa terisak dalam ketakutan. Suara doa bercampur teriakan meminta tolong. Semuanya beradu dalam ruang sempit yang kini menjadi saksi tarian maut. Arif duduk kaku di kursinya. Matanya menatap kosong ke depan. Bukan karena pasrah mati, melainkan karena pikirannya berputar sangat cepat. Ia masih mendengar cemoohan yang menuduhnya pembawa sial. Tapi kini semua suara itu tenggelam oleh raungan mesin dan jeritan panik. Satu hal yang tetap ia genggam hanyalah doa. Bibirnya bergetar. "Ya Allah, jika Engkau menakdirkan akhir di udara, izinkan aku wafat dalam iman. Tapi jika Engkau menakdirkan hidup, jadikan hidup ini berarti. Jangan biarkan hamba MU sia-sia." Di kursi seberang, eksekutif muda yang tadi menghina kini menjerit memanggil ibunya. Suaranya parau seperti anak kecil. Wanita kaya yang sebelumnya merendahkan Arif kini tersungkur, menangis sambil mencakar kursi di depannya, seakan itu bisa menahan pesawat agar tidak jatuh. Semua topeng kesombongan, status, dan kekayaan lenyap dalam sekejap, digantikan wajah-wajah yang sama-sama pucat ketakutan. Pramugari yang biasanya tampil tenang kini pun tak sanggup menyembunyikan kegelisahannya. Langkahnya goyah saat berusaha menenangkan penumpang. Air matanya jatuh meski senyum palsu masih ia paksakan. Ia tahu, semua teori pelatihan darurat tak lagi mampu mengendalikan situasi jika mesin benar-benar gagal. Pesawat menukik tiba-tiba. Semua tubuh terlempar ke depan. Beberapa penumpang terbentur kursi. Terdengar suara benda jatuh. Bahkan tangisan bayi yang makin keras. Udara seakan menekan dada, membuat siapapun merasa ajal sudah di depan mata. Arif menggenggam erat tas lusuhnya, seolah di dalamnya tersimpan kekuatan terakhir. Ingatan tentang ibunya kembali muncul, wajahnya yang pucat, tubuhnya yang rapuh, suara lirihnya saat terakhir melepas Arif. "Nak, jangan pernah berhenti percaya pada Allah, apapun yang terjadi." Kalimat itu menggema, seakan menjadi jangkar yang menahan jiwanya di tengah badai. Sementara itu, pria berkacamata emas yang paling keras menuduh Arif kini terduduk, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tangannya meraih siapapun di dekatnya,
Matanya liar penuh ketakutan. Tolong, tolong, aku tidak mau mati, katanya berulang-ulang, tak lagi peduli dengan harga diri atau gengsi. Di tengah kepanikan itu, Arif merasakan getaran berbeda. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena guncangan pesawat, tapi juga karena ada sesuatu yang mengalir dalam dadanya. Sebuah firasat yang lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada bisikan. Tetaplah tenang. Ujian ini belum berakhir. Tapi aku bersamamu. Jeritan semakin keras saat pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian dengan cepat. Dari jendela, terlihat cahaya lampu kota yang makin mendekat, membuat penumpang sadar betapa tipis jarak mereka dengan kematian. Beberapa orang saling berpelukan, mengucapkan kata perpisahan pada orang-orang yang mereka cintai. Arif menutup matanya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Masker oksigen menempel di hidung dan mulut. Namun suaranya terdengar jelas bagi dirinya sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau, wahai Allah, sebaik-baik penolong. Hening sejenak di dalam hatinya, meski dunia di luar tetap berguncang. Dan saat itulah ia merasakan, betapapun keras manusia berusaha, betapapun paniknya mereka saling menyalahkan, hanya satu hal yang benar-benar bisa menjadi pegangan, pasrah sepenuhnya pada Sang Maha Pemilik takdir. Pesawat itu terus bergetar, seperti tubuh raksasa yang dipaksa menahan luka dalam. Suara mesin meraung tidak beraturan, kadang seolah akan mati seketika, lalu hidup lagi dengan hentakan kasar. Penumpang sudah hampir putus asa. Ada yang menjerit, ada yang berdoa, bahkan tak sedikit yang hanya bisa terdiam karena lidah mereka keluh oleh ketakutan. Di antara semua kepanikan itu, Arif duduk tegak, wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi berguncang. Doa yang sejak awal ia panjatkan kini berubah menjadi sebuah kekuatan yang menenangkan dadanya. Ia sadar, detik ini bukan hanya tentang nyawa dirinya, tetapi ratusan orang lain yang ikut dalam pesawat ini. Sekali lagi pesawat menukik tajam. Orang-orang kembali terlempar ke depan. Beberapa terbentur keras. Jeritan bayi menusuk telinga. Seorang wanita jatuh pingsan di lorong. Pramugari menahan tangis sambil tetap berusaha memasang wajah tegar. Lalu, tiba-tiba saja, pandangan Arif terhenti pada satu titik di dinding kabin. Ada sebuah panel kecil, hampir tak terlihat, di samping pintu darurat dekat sayap. Panel itu bukan bagian biasa yang diperhatikan penumpang. Bahkan mungkin awak kabin pun jarang menyadari fungsi sebenarnya. Namun, bagi Arif, benda itu tampak begitu jelas. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menunjukkannya. Jantungnya berdegup keras. Ingatannya melayang jauh, ke masa ketika ia pernah bekerja di sebuah bengkel perawatan pesawat internasional sebelum terpaksa merantau menjadi TKI. Ia bukan insinyur berijazah tinggi, hanya pekerja kasar. Tapi dari sana ia belajar banyak tentang seluk-beluk mesin terbang. Dan panel itu bukan benda asing baginya. Ia tahu, di baliknya ada tuas manual yang hanya disentuh pada keadaan darurat paling gawat. Ya Allah! Jika ini petunjuk MU, maka bimbinglah tanganku, bisiknya lirih. Dengan langkah goyah akibat guncangan, Arif bangkit dari kursinya. Seketika, sorakan panik meledak. Hei, kau mau apa? Duduk kembali, teriak seorang pria. Jangan macam-macam, teriak yang lain. Bahkan pramugari berlari mendekat, wajahnya cemas. Pak, harap kembali ke kursi. Ini berbahaya. Namun Arif tetap berjalan. Gerakannya mantap, meski tubuhnya berguncang hebat. Tatapan orang-orang penuh curiga. Sebagian masih menyalahkannya sebagai biang bencana. Beberapa bahkan mencoba menahan. Tapi getaran pesawat membuat mereka kehilangan keseimbangan. Arif sampai di panel itu. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena beban besar yang terasa di pundaknya. Di belakangnya, jeritan dan fitnah kembali terdengar. Jangan sentuh apapun. Kau mau bunuh kita semua. Namun suara-suara itu ia abaikan. Dengan tarikan napas panjang, ia buka penutup panel. Bunyi klik terdengar jelas, seakan seluruh kabin ikut menahan napas. Di baliknya, terlihat tuas logam kecil, berdebu, jelas jarang sekali digunakan. Arif menatapnya sejenak.
lalu menutup mata. Bismillah, demi Emu, ya Allah. Satu gerakan. Tangannya menarik tuas itu dengan penuh tenaga. Seketika, terdengar suara mekanik bergemuruh. Getaran pesawat yang tadi liar mulai mereda sedikit demi sedikit. Mesin yang meraung tidak stabil kini terdengar kembali berirama, meski masih berat. Pesawat yang menukik perlahan menegakkan posisi, kembali menyeimbangkan sayapnya. Semua penumpang terdiam. Mereka yang tadi berteriak histeris kini hanya bisa membuka mulut lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pramugari menatap Arif dengan mata bulat. Tubuhnya bergetar menahan tangis yang bercampur lega. Kapten yang mendengar alarm teknis di ruang kokpit langsung berkomunikasi dengan kru. Siapa? Siapa yang menarik tuas darurat manual di kabin? Suaranya terdengar kaget sekaligus lega. Ia tahu betul, hanya teknisi berpengalaman yang tahu fungsi itu. Arif menutup kembali panel, lalu bersandar pada dinding. Napasnya terengah, keringat membasahi dahinya, tapi matanya tetap tenang. Ia kembali ke kursinya dengan langkah pelan, sementara tatapan puluhan pasang mata mengikutinya tanpa berkedip. Orang-orang yang tadi mencibir dan menuduh kini terdiam. Wajah mereka pucat bercampur malu. Tak seorang pun berani bersuara. Bahkan pria berkacamata emas hanya bisa menunduk. Suaranya tercekat. Arif duduk kembali. Tangannya bergetar memegang tas lusuhnya. Ia menunduk, bibirnya berzikir pelan. Segala puji bagi Emu, ya Allah. Jika engkau berkehendak, maka tak ada satupun yang bisa menghalangi pertolongan Emu. Kabin pesawat masih diselimuti keheningan ganjil setelah guncangan mereda. Hanya suara mesin yang kini kembali stabil, meski masih berat, yang terdengar di telinga semua penumpang. Mereka duduk terpaku, tubuh masih tegang, mata memandang ke satu arah. Arif. Pemuda berpakaian lusuh itu baru saja duduk kembali di kursinya, dengan napas terengah namun tatapan penuh ketenangan. Pramugari yang tadi mencoba menahannya kini berdiri terpaku di lorong. Matanya berkaca-kaca, antara lega dan bingung. Ia mendekat perlahan, suaranya bergetar. Tadi, yang kau lakukan, bagaimana bisa? Kata-kata itu hampir tak keluar. Seakan ia pun tak percaya pada apa yang baru saja disaksikan. Sebelum Arif sempat menjawab, pengeras suara dari kokpit berbunyi lagi. Kali ini suara kapten terdengar jelas, penuh keterkejutan. Penumpang yang menarik tuas manual di kabin, siapapun Anda baru saja menyelamatkan pesawat ini dari kerusakan fatal. Hanya teknisi penerbangan yang tahu prosedur itu. Tolong, siapa Anda sebenarnya? Kata-kata itu membuat kabin bergemuruh. Bisik-bisik terdengar dari segala arah. Beberapa penumpang yang tadinya menuduh kini menatap Arif dengan mata membelalak. Ada rasa penasaran, ada rasa malu, bahkan ada rasa takut karena baru saja menuduh penyelamat mereka. Arif menunduk, meremas erat tas lusuhnya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun tatapan puluhan pasang mata membuatnya tak bisa menghindar. Akhirnya ia mengangkat wajah, berbicara dengan suara tenang tapi penuh beban. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang TKI yang ingin pulang. Apa yang kulakukan tadi, hanyalah pengetahuan lama, saat aku masih bekerja di bengkel perawatan pesawat. Bisik-bisik semakin ramai. Seorang penumpang tak percaya. Bengkel pesawat? Kau tahu cara kerja mesin ini? Eksekutif muda yang tadi mencibir langsung bersuara keras. Tidak mungkin. Kau hanya buruh rendahan. Bagaimana bisa tahu sistem rumit seperti itu? Arif menarik napas panjang. Ia tahu, sudah waktunya rahasia yang ia simpan rapat-rapat terbuka, meski ia enggan. Bertahun-tahun lalu, sebelum aku merantau menjadi TKI, aku bekerja di sebuah hanggar internasional. Bukan sebagai insinyur, bukan pula ahli, hanya sebagai pekerja kasar. Tapi aku belajar dengan mata, dengan tangan, dengan setiap keringat yang jatuh. Aku tahu letak panel darurat itu bukan karena kebetulan, tapi karena aku pernah melihat teknisi senior menjelaskan fungsi tuas tersebut. Kata mereka, itu adalah jalan terakhir jika sistem elektronik gagal total. Pramugari menutup mulutnya, terkejut. Jadi,
Kau benar-benar tahu. Arif menunduk lagi. Aku tidak pernah bersekolah tinggi. Aku tidak punya gelar. Tapi aku menyimpan setiap ilmu yang pernah kulihat. Malam ini, mungkin Allah yang membuatku teringat kembali, di saat semua orang panik. Hening kembali menyelimuti kabin. Namun kini suasananya berbeda. Orang-orang yang tadi menuduh mulai menunduk. Wajah mereka merah karena malu. Pria berkacamata emas menggigit bibir. Tangannya bergetar. Wanita kaya yang sebelumnya mencibir kini menatap Arif dengan air mata yang menggenang. Mereka tahu, hidup mereka selamat karena tangan seorang yang selama ini diremehkan. Seorang penumpang muda berbisik, "Subhanallah, kita menuduhnya membawa sial, padahal dialah yang dipilih untuk menyelamatkan kita." Bisikan itu terdengar hingga ke kursi-kursi lain, membuat suasana perlahan berubah dari cemoohan menjadi kekaguman bercampur penyesalan. Kapten kembali bersuara dari kokpit. Kali ini penuh penghormatan. "Saudaraku yang duduk di kabin, aku tidak tahu siapa namamu, tapi izinkan aku berterima kasih. Tanpa tindakanmu, aku tidak yakin pesawat ini masih bisa bertahan. Kau bukan penumpang biasa. Kau adalah pahlawan di udara." Kata pahlawan itu membuat beberapa penumpang langsung meneteskan air mata. Ada yang spontan menunduk, ada yang berdoa dengan suara terbata, ada pula yang hanya bisa menatap Arif dengan wajah penuh syukur. Namun Arif menggeleng pelan. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya bergetar. "Jangan sebut aku pahlawan. Aku hanyalah hamba Allah yang hina. Kalau pesawat ini selamat, itu karena izinnya, bukan karena tanganku." Kalimat itu menohok hati setiap orang di sana. Mereka menyadari betapa congkak mereka selama ini. Mereka yang kaya, berpendidikan, berstatus tinggi, justru tidak mampu berbuat apapun ketika maut mendekat. Sementara seorang TKI yang diremehkan mampu berdiri di saat semua orang lumpuh. Ketenangan yang baru saja hadir di kabin terasa sangat kontras dengan kepanikan beberapa menit sebelumnya. Mesin pesawat memang masih meraung berat, tapi arah dan posisinya sudah kembali stabil. Para penumpang yang tadinya saling menjerit kini duduk dalam diam. Banyak dari mereka masih terisak, menutupi wajah dengan tangan yang gemetar. Namun mata mereka, hampir semuanya, tertuju pada Arif, pemuda berpakaian lusuh yang baru saja mengguncang keyakinan mereka. Tak seorang pun bersuara selama beberapa detik. Sampai akhirnya seorang pria tua di barisan depan memecah hening. Suaranya bergetar, penuh rasa haru. "Astagfirullah, astagfirullah, betapa congkaknya kami menuduhmu. Padahal, justru karena tanganmu Allah selamatkan kami." Ia bangkit perlahan, lalu menundukkan tubuhnya. Tak lama kemudian, keningnya menyentuh lantai kabin. Ia bersujud di lorong sempit pesawat. Air matanya membasahi karpet. Pemandangan itu membuat getaran kuat menjalar ke hati para penumpang lain. Satu persatu, mereka yang tadinya menghina ikut risak. Seorang wanita muda yang tadi menuduh Arif membaca mantra aneh, kini menutup mulutnya sambil menangis keras. "Ampuni aku telah lancang. Ya Allah, ampuni aku." Suaranya pecah di antara isakan. Ia pun akhirnya menunduk, bersujud di kursinya. Suasana kabin berubah drastis. Dari ruang penuh fitnah menjadi tempat pengakuan dosa. Orang-orang kaya yang tadinya sombong kini menangis tanpa malu. Pejabat yang tadi sibuk dengan gengsi kini merunduk dengan tubuh bergetar. Bahkan eksekutif muda yang sebelumnya paling keras mencibir, kini memeluk wajahnya dengan kedua tangan, terisak seperti anak kecil. "Ya Allah, aku yang hina, aku yang sombong, selamatkan kami." Arif yang duduk di kursinya menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan orang-orang yang meremehkannya akan bersujud seperti ini. Dalam hatinya, ia sendiri bergetar. "Subhanallah, betapa cepat engkau membolak-balikan hati manusia," bisiknya. Seorang pramugari yang sedari awal mencoba menahan tangis kini tak mampu lagi berdiri. Ia berlutut di lorong, kedua tangannya menutupi wajah. Tubuhnya terguncang oleh tangisan. Suaranya lirih, namun terdengar jelas. Aku sudah salah menilai. Aku meremehkanmu, padahal justru doamu yang membuatku bertahan di sini."
Ia pun menunduk dalam-dalam, meminta maaf dengan hati yang tulus. Pria berkacamata emas, yang dari awal paling keras menuduh, kini menjadi yang paling pilu. Tangannya meraih lutut Arif, tubuhnya gemetar. Maafkan aku terlalu congkak, aku buta. Kau yang hina di mataku, ternyata penyelamatku. Air matanya jatuh membasahi celana Arif. Semua penumpang yang melihat itu hanya bisa semakin terseduh, menyadari betapa dalam kesalahan mereka. Namun Arif hanya menunduk. Suaranya lirih tapi penuh getaran. Aku bukan penyelamat kalian. Jangan sujud kepadaku. Sujudlah hanya kepada Allah, karena tanpa izinnya, aku bukan apa-apa. Aku hanyalah hamba yang lemah. Kata-kata itu menggema di seluruh kabin. Dan seolah bersamaan, hampir semua penumpang merunduk. Suara isak bercampur bacaan istighfar dan doa. Beberapa orang benar-benar meletakkan kening di lantai. Sebagian lainnya menunduk di kursi masing-masing dengan tangan bergetar. Semua merasakan hal yang sama. Rasa syukur yang tak terhingga karena masih diberi kesempatan hidup. Di ruang kokpit, kapten dan kopilot pun terdiam saat melihat indikator stabil kembali. Kapten memejamkan mata. Suaranya tercekat saat berdoa pelan. Ya Allah, terima kasih kau kirimkan orang itu di pesawatku. Tanpa dia, mungkin kami semua sudah tamat. Kabin pesawat masih dipenuhi suara tangis dan istighfar. Penumpang-penumpang yang tadi sombong kini berubah menjadi manusia rapuh yang menunduk penuh penyesalan. Namun suasana itu perlahan mulai mereda ketika suara pintu kokpit terdengar terbuka. Seorang pria berseragam pilot keluar dengan langkah terguncang. Wajahnya tegang, matanya sembab, dan seragamnya yang biasanya terlihat gagah kini basah oleh keringat. Dialah kapten penerbangan malam itu. Semua mata langsung tertuju padanya. Biasanya sosok kapten hanya terdengar lewat pengeras suara, tapi kini ia berdiri langsung di hadapan para penumpang. Nafasnya terengah, bahunya naik turun. Ia menatap seluruh kabin, lalu pandangannya berhenti pada satu sosok yang duduk tenang di kursi dekat jendela, Arif. Kapten itu melangkah mendekat. Suasana kabin hening kembali. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Hanya terdengar suara mesin pesawat yang masih berdengung. Setiap langkah kapten terasa berat, namun di wajahnya tampak sesuatu yang jarang terlihat dari seorang pemimpin penerbangan, kerendahan hati yang lahir dari ketakutan dan rasa syukur yang dalam. Saat ia akhirnya berdiri di hadapan Arif, kapten itu menunduk. Suaranya pecah, hampir seperti rintihan. Kau, yang tadi menurunkan tuas itu. Arif menatapnya sekilas, lalu menunduk lagi. Saya hanya melakukan apa yang saya tahu. Semua terjadi karena izin Allah. Mata sang kapten langsung berkaca-kaca. Tanpa bisa ditahan, ia berlutut di depan Arif. Tangannya meraih lengan pemuda berpakaian lusuh itu, menggenggamnya erat. Nak, kau tahu apa yang kau lakukan barusan? Kau menyelamatkan nyawa ratusan orang di sini. Termasuk aku, kru, dan semua penumpang. Jika bukan karena tindakanmu, pesawat ini sudah menjadi berita duka malam ini. Kata-kata itu membuat beberapa penumpang kembali menangis. Mereka menyaksikan sendiri seorang kapten yang biasanya dipandang gagah dan dihormati kini merendahkan diri di depan seorang TKI sederhana. Air mata kapten jatuh membasahi tangan Arif. Ia tak peduli lagi dengan gengsi atau jabatan. Maafkan aku. Maafkan kami semua. Kami terlalu sering mengandalkan teknologi, terlalu sombong dengan kemampuan manusia, sampai lupa bahwa tanpa izin Allah, kami bukan siapa-siapa. Malam ini aku belajar, pertolongannya bisa datang lewat siapa saja, bahkan lewat seseorang yang diremehkan. Arif ikut meneteskan air mata. Hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Ia tidak pernah menginginkan penghormatan, tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Kapten, jangan berterima kasih padaku. Aku pun hanya hamba yang hina. Kalau malam ini kita masih bisa bernapas, itu karena rahmat-Nya. Kita semua hanyalah penumpang di dunia, dan hanya Allah yang menentukan kapan perjalanan kita berakhir. Kata-kata itu membuat dada kapten semakin sesak. Ia menunduk lebih dalam, menahan tangis. Ya Allah, betapa kecilnya aku selama ini.
Aku kira aku yang mengendalikan pesawat ini. Padahal kau yang memegang kendali. Terima kasih. Kau kirimkan dia untuk membuka mataku. Suasana kabin berubah lagi. Kali ini bukan histeris, bukan panik, melainkan sebuah ketenangan yang lahir dari air mata penyesalan. Banyak penumpang ikut menangis melihat momen itu. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang suci. Seorang pemuda sederhana dan seorang kapten besar sama-sama menangis dalam pasrah kepada Sang Pencipta. Pria berkacamata emas yang sejak awal menghina kini menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar. Ia merangkak mendekat. Dengan suara serak ia berkata, "Aku pun minta maaf, Nak. Aku sudah menuduhmu tanpa alasan. Aku hina, aku sombong, dan kau tunjukkan padaku bahwa derajat manusia bukan dilihat dari pakaian, tapi dari keteguhan hati." Wanita kaya yang sebelumnya berteriak pun ikut mendekat. Tersungkur di lantai. "Ampuni aku. Aku terlalu angkuh. Aku menertawakanmu. Padahal aku yang seharusnya malu." Arif menatap mereka dengan mata berkaca. Ia tidak berkata banyak, hanya mengangguk pelan sambil berucap, "Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga perjalanan ini menjadi pelajaran untuk tidak meremehkan siapapun." Begitu roda pesawat menyentuh landasan, seluruh kabin serentak dipenuhi suara tangis lega dan seruan syukur. Getaran keras yang tadi mengancam kini berganti dengan hentakan aman. Para penumpang berpegangan, sebagian merangkul orang di sebelahnya, lalu terdengar seruan spontan. "Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah." Berulang-ulang dari bibir yang tadi dipenuhi jeritan ketakutan. Begitu pintu kabin terbuka, udara segar malam menyapa. Namun kelegaan itu segera berubah menjadi sorotan besar. Bandara sudah dipenuhi petugas, tim medis, bahkan media yang menunggu karena kabar kerusakan pesawat sudah tersebar lewat komunikasi darurat. Blitz kamera menyala, suara wartawan memanggil-manggil, suasana kacau kembali, tapi kali ini berbeda, bukan karena panik, melainkan karena rasa ingin tahu siapa penyelamat misterius itu. Kapten yang masih dengan mata sembab berjalan keluar lebih dulu. Ia tidak menutupi apa yang terjadi. Dengan suara lantang di depan kamera, ia berkata, "Kami semua masih hidup karena satu penumpang. Bukan teknisi, bukan kru, bukan aku. Seorang pemuda yang kalian semua mungkin anggap sepele. Dialah yang menyelamatkan kami." Kata-kata itu membuat sorotan kamera langsung mencari-cari. Dan akhirnya, langkah pelan seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh muncul di pintu kabin. Arif. Tas kain sobek masih digenggamnya. Wajahnya tertunduk, enggan menatap sorotan dunia. Namun justru itu membuatnya semakin misterius. Para wartawan langsung menyerbu dengan pertanyaan. "Siapa nama Anda? Bagaimana Anda tahu cara menyelamatkan pesawat? Apakah Anda teknisi penerbangan?" Blitz kamera memaksa Arif berhenti sejenak. Ia menatap semua itu dengan tatapan tenang, lalu hanya berkata lirih, "Saya hanyalah seorang TKI yang pulang untuk menemui ibu saya." Jawaban itu membuat kerumunan terdiam. Kata yang sering dianggap rendah, kini menjadi judul besar yang tak bisa ditolak. Seorang pekerja migran, dipandang sebelah mata, justru menjadi alasan ratusan nyawa selamat. Namun twist sebenarnya belum berhenti di situ. Seorang pria tua berjas hitam yang ikut bergegas dari pihak bandara tiba-tiba terpaku menatap Arif. Matanya melebar, tubuhnya bergetar. "Tidak mungkin. Ini kau, Arif?" Suaranya parau. Semua orang menoleh ke arahnya. Arif menoleh perlahan. Tatapannya berubah sendu. Ia mengenali pria itu, mantan atasannya. Pemilik sebuah perusahaan aviasi internasional tempat ia pernah bekerja bertahun-tahun lalu. "Tuan Kim," ucapnya lirih. Pria tua itu mendekat cepat, menahan pundaknya. "Kau, selama ini kemana saja? Semua orang mencarimu. Kau meninggalkan kami tanpa kabar. Padahal kau adalah salah satu teknisi paling jenius yang pernah kami miliki. Banyak rancangan darurat di pesawat baru yang lahir dari ide-ide gilamu." Kata-kata itu sontak membuat semua orang terkejut. Penumpang yang ikut keluar menatap dengan mulut ternganga. Mereka yang tadinya mencibir kini benar-benar terdiam, seakan bumi berhenti berputar.
Seorang TKI lusuh yang tadi mereka remehkan ternyata bukan sekadar pekerja biasa. Ia menyimpan rahasia besar. Ia adalah salah satu otak di balik sistem penerbangan modern. Arif menunduk. Air matanya menetes. Aku meninggalkan semua itu. Karena aku hanya ingin hidup sederhana. Bekerja untuk keluarga, merawat ibu. Aku lelah dengan dunia yang penuh kesombongan. Tapi malam ini, Allah menunjukkan bahwa apapun yang kita pelajari, sekecil apapun, suatu saat akan kembali berguna. Tangisan pecah di kerumunan. Banyak penumpang sujud syukur di landasan bandara. Beberapa bahkan berlari mendekat, mencium tangan Arif, meski ia berusaha menolak. Jangan lakukan itu. Jangan muliakan aku. Semua ini hanya terjadi karena izin Allah. Kapten berdiri di sampingnya. Dengan suara bergetar ia mengumumkan di hadapan semua orang. Hari ini, kita diselamatkan bukan oleh pangkat, bukan oleh kekayaan, bukan oleh teknologi, tapi oleh seorang hamba yang rendah hati. Jangan pernah remehkan siapapun, karena bisa jadi dialah yang dipilih Allah untuk menolong kita. Sorakan takbir dan isak syukur bergema di bandara malam itu. Kamera merekam setiap detik. Berita menyebar ke seluruh dunia. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Arif hanya menggenggam erat tas lusuhnya, menatap langit dengan mata berkaca. Hatinya berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau bukan hanya selamatkan pesawat ini, tapi juga selamatkan hati manusia yang sombong."